Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para peserta didik semua, saya doakan agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita bertemu kembali dalam mata kuliah biomedik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lemak. Ketika kita sebut kata lemak atau lipid, maka kita cenderung akan mengasosiasikan dengan orang obesitas dan kolesterol. Dengan demikian, kita akhirnya mengatakan bahwa lipid sangat berbahaya, dan kita akan menghindari makanan berlemak. Sementara, makanan yang mengandung karbohidrat tetap kita konsumsi. Padahal, ketika kita bilang obesitas atau kegemukan, maka sebenarnya diakibatkan oleh kelebihan karbohidrat yang akhirnya disimpan dalam bentuk gliserol untuk cadangan energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Beberapa organ yang penting bersifat lembut, seperti ginjal, juga dilindungi oleh lapisan lemak. Selain itu, vitamin A, vitamin D, dan E hanya larut dalam lemak. Klasifikasi. Lipid adalah molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik. Seringkali kita bilang lemak dan minyak keduanya kita anggap sama, yaitu merupakan trigliserida. Namun demikian, sebenarnya kita dapat membedakan keduanya berdasarkan sifatnya secara umum. Yang pertama, lemak umumnya diperoleh dari hewan, berwujud padat pada suhu ruang, tersusun dari asam lemak jenuh. Kemudian untuk minyak, umumnya diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, berwujud cair pada suhu ruang, dan tersusun dari asam lemak tak jenuh. Berdasarkan tingkat kejenuhannya atau keberadaan ikatan rantai ganda atom karbon, lipid dibedakan atas 2 bagian, yaitu yang pertama lipid jenuh, yaitu lipid yang tidak mempunyai ikatan rantai ganda pada gugus karbon, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengenal lemak jenuh ini di antaranya lemak-lemak hewan atau lemak minyak tumbuh-tumbuhan yang sudah melalui pemanasan dengan suhu di atas 60 derajat Celcius. Kemudian lipid tidak jenuh mempunyai ikatan rantai ganda pada gugus atom karbonnya, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengenal lemak ini di antaranya lemak nabati dan lemak ikan laut. Kemudian jika kita tinjau dari kekomplekan ikatannya, maka lemak dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu lemak sederhana yang merupakan gugus lemak yang tidak berikatan dengan unsur lain. Sementara itu ada lemak kompleks yang merupakan senyawa lipid atau lemak yang terdiri dari ikatan lemak dengan unsur lainnya. Fungsi. Berbagai proses pencernaan dan metabolisme lipid atau lemak telah kita pelajari. Dan selanjutnya kita akan membahas peran penting lemak dalam proses metabolisme tubuh secara umum. Beberapa peranan biologis dari lipid sebagai berikut. Yang pertama, sebagai komponen struktur membran. Lipid menyusun bagian dari struktur membran sel bersama dengan fosfor atau fosfolipid. Membran yang terbentuk dari fosfolipid bilayer menjadikan membran bersifat selaput semi-permeabel, sehingga dapat dilalui material secara selektif. Kemudian sebagai lapisan pelindung pada beberapa jaringan dan organ tubuh. Seperti yang kita pelajari di anatomi fisiologi, struktur paru dan jantung pada bagian tepinya tersusun dari lipid, sehingga menjadikan organ lebih fleksibel jika kontak dengan jaringan sekitarnya, serta meminimalkan benturan secara langsung jika terjadinya benturan. Kemudian sebagai bentuk energi cadangan, tersimpan dalam bentuk lemak subkutan yang akan dipecah atau dilipolisis jika energi yang disusun dari karbohidrat sudah habis. Kemudian sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Seperti yang kita ketahui, pada fungsi pencernaan terutama pada permukaan dalam lambung yang tersusun dari prostaglandin merupakan senyawa lipid yang berfungsi sebagai barrier mukosa sehingga lambung menjadi terlindungi dari keasaman yang tinggi. Kemudian sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran.
Lipid sebagai penyusun membran juga berfungsi sebagai kanal selektor terhadap substansi yang dimasukkan ke dalam sel. Pencernaan. Proses pencernaan lemak atau lipid dimulai dari mulut melalui pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim lipase lingual. Lipid kemudian berlanjut ke lambung, di mana pencernaan mekanik oleh gerakan peristatik lambung dan kimiawi oleh enzim lipase lambung. Akan tetapi, dalam mulut dan lambung, lipid belum mengalami pemecahan yang berarti. Setelah berada dalam usus halus, lipid kompleks, terutama trigliserol, dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim lipase diaktifkan oleh hormon epinefrin, di mana enzim ini dibantu oleh garam asam empedu, terutama asam folat dan tauroholhat, yang disekresikan oleh hati ke usus 12 jari. Fungsi garam tersebut adalah mengemulsikan makanan berlemak sehingga terbentuklah emulsi partikel lipid yang sangat kecil. Oleh karena itu, permukaan lipid menjadi lebih besar dan lebih mudah dihidrolisis oleh enzim lipase. Metabolisme. Asam lemak dan gliserol selanjutnya meninggalkan misel dan berfungsi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosol sel epitel, asam lemak dan gliserol direkombinasikan kembali menjadi trigliserida. Dalam sitosol sel epitel, trigliserida dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron, yang merupakan struktur amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron selanjutnya dicerna oleh lipoprotein lipase dalam darah. Sisa kilomikron akan berikatan dengan reseptor di dalam sel hati. Di hati, kolesterol VLDL dibentuk. VLDL ini membawa trigliserida hati ke jaringan perifer. Selanjutnya VLDL ini dimetabolisme dalam darah menjadi IDL, dan IDL ini sebagian dikirim ke dalam hati dan sebagian kemudian dimetabolisme menjadi LDL. LDL ini berfungsi membawa kolesterol hati ke jaringan perifer. Pencernaan di lisosom mengembalikan kolesterol LDL ke depot simpanan kolesterol di hati. Kemudian HDL disekresikan sel ke dalam darah yang mengalami perubahan akibat berinteraksi dengan kilomikron dan VLDL. HDL saling bertukar protein dan lemak dengan kedua lipid ini. HDL yang menyerap kolesterol dari permukaan sel dan dari lipoprotein lain dan mengubahnya menjadi ester kolesterol yang akhirnya dikembalikan ke dalam hati. Hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak ini mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan makanan energi untuk jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida dalam jaringan. Proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipolisis. Proses pembentukan energi dari lipid. Metabolisme gliserol. Gliserol sebagai hasil hidrolisis lipid atau trigliserida dapat menjadi sumber energi atau sering kita sebut sebagai cadangan energi setelah karbohidrat. Gliserol ini selanjutnya masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. Selanjutnya oksidasi asam lemak atau oksidasi beta. Untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, sehingga dihasilkan energi. Proses pembentukan energi dari lipid mempunyai hasil samping yang berupa keton body, di mana keton body ini berbahaya bagi tubuh jika dalam porsi yang tinggi. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.